halo semuanya, kembali lagi dengan review lampu. Kali ini saya akan membahas produk dari iBright yang tipe SQL 3 mata. Dan ini yang saya pilih adalah varian putihnya dekat, jauhnya kuning. Dan ini juga ada memiliki demon eye yang berwarna merah. Dia banyak varian ya, ada merah, ungu, ice blue, dan biru. Dan ini adalah spesifikasinya CS1070. Input voltage-nya adalah 12-80 volt. Nanti kita akan tes. Dan output power-nya adalah di 20 watt. Kalau di sini sih brightness-nya bilang 20.000 lux. Dan ketahanannya sampai 50.000 jam. Kalau time-nya yaitu 3.000, 6.500 sesuai ya. Oke, kita lihat di dalamnya dapat apa aja ya. Oh ya, BTW, ini saya dapat di harga sekitar 52.000 ya di marketplace. Bisa kalian cek, nanti linknya saya cantumin di bawah. Di dalam paket kita dapat yaitu sebuah bracket dan juga kunci-kunci ya, board juga tersedia. Dan ini adalah bentuk lampunya ya, ini bentuk lampunya. Dan ini bisa dilepas sepertinya ya. Coba saya lepas dulu, agak sulit ya. Jadi gini ya, ini bisa terpisah ya antara topinya dan lampunya. Ini ya teman-teman, iBright SQL 3 mata. Baiklah, kita akan ukur untuk beratnya berapa gram ya. Langsung saja. Beratnya di 202,6 gram. Kalau misalnya ditambah dengan topinya sekitar 247,2 gram. Untuk lebarnya ini sekitar 93,9 mili. Dan untuk panjangnya di sampingnya 53,5 mili. Dan tebalnya di 35,2 mili. Kalau termasuk sama bracket 50,6 mili. Nah, kalian juga pasti penasaran kan di dalamnya menggunakan chipset apa, CSP apa. Mari kita bongkar. Ini setelah saya bongkar ya teman-teman. Setelah saya bongkar, dia memiliki total 8 baut L ya teman-teman, yang berbentuk seperti ini. Dan setelah saya lihat juga untuk lensanya ini seperti berbahan plastik atau seperti akrilik ya. Tetapi dia juga dilengkapi dengan seal agar air nggak gampang masuk ke dalam sini ya teman-teman. Jadi di sini ada pelindung karetnya nih teman-teman. Nah, ini untuk dalamannya ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat di dalamnya ini terdapat sebuah driver. Kenapa? Karena driver ini adalah driver tipe internal. Kalau eksternal biasanya nggak seperti ini. Kalau eksternal dia ada di luar seperti berbentuk kotak ya teman-teman. Nah, ini di dalam. Nah, driver di dalam seperti ini biasanya menghasilkan sebuah panas. Namun, kelebihannya driver internal adalah lampunya terlihat simple. Karena apa? Karena nggak ada drivernya di luar ini. Namun, karena dia di dalam jadi bikin panas. Itu aja nih teman-teman, biasanya kurangnya di situ. Dan ini saya akan ukur untuk ukuran emiternya teman-teman ya. Mungkin salah juga ini sistem pengukurannya, namun biasanya seperti ini. Nah, untuk emiternya ini bisa kita lihat bisa dibulatin di 60 ya teman-teman untuk panjangnya, dan untuk tingginya bisa dibulatin ya di 30 kurang lebih ya teman-teman ya. Berarti di 60-30. Jadi CSP-nya yang dipakai adalah 60-30. Nah, 60-30 ini terpasang di 3 biji nih. Totalnya 1, 2, 3. Dan juga terdapat 3 demon eye-nya juga. Ini demon eye-nya ya teman-teman ya, yang berwarna merah. Ini untuk dalamannya, untuk lebih detailnya ya kalau kalian mau lihat. Nah, selanjutnya saya akan ngomongin juga bahannya. Bahan dari lampu ini terbuat dari bahan alpaka. Nah, bahan alpaka ini seperti bahan aluminium, namun ini bukan aluminium ya teman-teman ya. Dan juga bukan besi. Kalau besi itu seperti ini bahannya. Nah, ini alpaka. Nah, bahan alpaka ini ya bisa mengantarkan panas juga dengan baik teman-teman. Cuman kalau mau lebih bagus lagi kalau bahannya full aluminium. Tapi kalau dia full aluminium sepertinya harganya nggak di 50.000, pasti lebih. Itu teman-teman, kenapa harganya jadi 50.000 ya, sesuai juga. Ada harga ada rupa teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan tes untuk kualitas lampunya seperti apa, wattnya seperti apa, suhunya berapa juga ya teman-teman ya. Kalau kita nyalain selama 10 menit. Di depan saya sudah berada power supply, yaitu power supply untuk pengukuran wattnya ya teman-teman. Di sini saya setting di 13,5 volt, standar pengecasan kendaraan bermotor ya teman-teman. Nah, di sini saya akan jelasin dulu nih untuk fungsi kabel-kabelnya.
Jadi untuk kabel warna hitam yaitu sebagai ground atau negatif, dan putih itu sebagai lampu dekatnya atau berwarna putihnya. Dan ini kuning untuk high beam. High beamnya juga sama, dia berwarna kuning. Dan ini berwarna merah yaitu sebagai demon eye-nya. Itu ya teman-teman ya. Nah, ini saya ukur dulu untuk low beamnya teman-teman. Low beamnya dapat di berapa watt ya teman-teman. Ini seperti biasa kita pasang dulu untuk negatifnya. Dan ini untuk low beamnya teman-teman. Berapa nih dapatnya. Nah, untuk low beam dia berada di 27 watt teman-teman. Ini lumayan tinggi ya dari klaimnya. Klaimnya berada di 20 watt. Tapi hasilnya kita dapat di 26,9 watt nih teman-teman. Ternyata ada kelebihan nih teman-teman ya. Nah, lalu untuk high beamnya berapa? Nah, kita ukur nih. Nah, kalau untuk high beam nyala bersamaan dia di 25 watt teman-teman. Nah, ini bisa juga untuk main di high beamnya aja. Misalnya low beamnya nggak mau dipakai, tinggal lepasin aja kabel warna putih. Jadi dia bisa di high beam aja nih teman-teman. Nih kalau dia high beam aja di 26,6 watt. Ini lumayan teman-teman ya. Jadi kita bisa milih opsi nih. Jauh dekatnya bisa berbarengan atau enggak. Dan ini untuk demonnya, ini kabel berwarna merah ya teman-teman. Ini kalau kalian mau lihat, ini ya untuk demonnya. Lalu saya akan ukur untuk temperatur di bodi lampu ini ya teman-teman. Saya akan nyalain selama 10 menit dan stabil wattnya di berapa. Kita lihat hasilnya ya teman-teman ya. Saya pasang dulu. Nah, awal menyala di 26,8 watt. Sekarang 26,7, 26,6. Kita nyalain ya selama 10 menit. Setelah 10 menit dinyalakan, kita mendapatkan watt stabil di 24,8 watt teman-teman ya. Yang tadi awalnya sekitar 27 ya. Walaupun sempat turun di 26,8. Nah, ini kita ukur untuk panas di bodinya ya teman-teman ya. Nah, di bagian belakang panasnya berapa? Nah, bagian belakangnya ini sekitar di 72 di heatsinknya ya teman-teman ya, di kisi-kisinya nih. 72, 73-an. Dan untuk bagian lensa sekitar di 67, 66. Dan untuk bodi di sininya, sisi atasnya di 60-an. Nah, untuk bisa dikatakan panas atau enggak, menurut saya ini enggak terlalu panas ya teman-teman sebenarnya. Karena ini kan enggak ada kipas, dan itu wajar karena itu panas, dan drivernya itu berada di dalam bodi lampunya teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan tes untuk ketahanan voltasenya teman-teman. Di sini kan voltasenya bisa dibilang inputnya itu 12 sampai 80 volt teman-teman. Berarti ini bisa dipasang di mobil truk. Saya tegasin sekali lagi ya. Kalau dia bisa di atas 24, berarti ini bisa dipasang di mobil truk teman-teman. Nah, ini kita tes. Sekarang kan di 13,55. Kita naikin ini ya teman-teman ya voltasenya. Sekarang di 15,3. Ini saya naikin. Sekarang di 19,1. Dan wattnya ikutan ya agak turun juga, ngedrop juga teman-teman. Karena dia nyesuaiin ampere dan si voltasenya teman-teman. Sekarang kan udah di 19. Kita cek lagi ya panasnya apakah naik enggak. Ya hampir sama aja teman-teman, masih di 74,9 ya. Coba saya naikin lagi. Nah, sekarang udah di 27 volt. Walaupun ini belum stabil teman-teman. Ntar ya, kita tunggu agak stabil sedikit. Nah, ini wattnya ikutan turun teman-teman, jadi 21,9. Jadi nggak ada ya teorinya kalau voltase naik, wattnya juga naik. Nggak ada, karena voltase ngimbangin dengan ampernya teman-teman. Jadi teman-teman bisa perhatiin ya, kalau masih di 13, ampernya pasti nggak segini. Dan ini ampernya turun, nggak seperti semula. Dan ini kita naikin lagi ya. Ini udah mau mentok nih teman-teman. Nah, sekarang udah di 31,3 volt. Nah, ini kita diamin dulu nih beberapa saat. Lampunya ada masalah nggak nih? Kalau ada masalah, dia bakal mati. Ya karena apa? Ya karena nggak sesuai voltase yang diterima oleh si drivernya teman-teman. Nah, kalau dia masih aman sampai sekarang ini, ya berarti bisa dipasang di mobil truk nih teman-teman. Kita ukur lagi ya panasnya. Nih teman-teman, masih sama panasnya. Panasnya masih di 73, malah turun teman-teman. Tuh masih 74, ya masih normal teman-teman. Jadi kalau mau dipasang di mobil truk ya bisa.
silahkan kalian pasang di mobil truk kalian, ataupun mau dipasang di bus juga bisa. Untuk mobil-mobil yang pengapiannya udah 24 volt, yaitu mobil besar ya teman-teman ya, seperti bus, truk kayak gitu ya, berarti ini bisa dipasang. Nah ini ampernya ikutan turun teman-teman. Kenapa ya? Karena voltasenya semakin naik, voltasenya pasti ampere turun kayak gitu teman-teman. Nah ini kita balikin lagi ya. Nah kalau kita turunin lagi ke 13 volt teman-teman, ya ampernya naik jadi 1,8 karena dia nyesuaiin teman-teman. Pokoknya dikaliin aja 13,3 dikali 1,8 hasilnya berapa gitu teman-teman. Nah ini wattnya kembali lagi ke 24,6 watt. Jadi nggak ada teori voltase naik wattnya juga naik, itu nggak ada teman-teman, nggak mungkin seperti itu. Nah sekarang saya akan coba untuk pengukuran looknya teman-teman ya. Mungkin dulu saya pengukuran di 5 meter, mungkin sekarang pengukuran di 3 meter atau kurang teman-teman, sekitar 2,5 meter mungkin saya akan mengukur teman-teman ya, karena keadaan dan kondisi teman-teman. Baiklah teman-teman, saya akan melakukan pengukuran untuk look lampunya ya, dan ini jarak saya gunakan di 2,5 meter, dan ini teman-teman bisa lihat untuk pengukurannya. Ini ya, mata lasernya saya tembak ke situ, dapat di 2,5 meter ya. Dan ini untuk pattern di low beamnya teman-teman. Nah untuk pattern low beamnya seperti ini ya, bisa kalian lihat bentuknya. Dia di tengah-tengah cahaya ini padat ya untuk bagian tengahnya, tapi untuk kiri dan kanan seperti biasa dia agak tipis. Dan untuk biasan cahaya lebihnya itu masih ada ya, jadi nggak terlalu yang motong banget tuh, jadi biasan cahaya kelebihannya itu masih ada. Dan ini juga saya melakukan pengukurannya di saat si lampu ini udah di watt stabilnya ya. Oke, saya akan melakukan pengukuran. Nah ini saya akan coba dulu untuk bagian sisi sampingnya teman-teman, atau sayapnya ini teman-teman ya. Nah untuk bagian sisi samping kita mendapatkan di 1000 lux teman-teman, ini teman-teman ya. Dan untuk bagian tengahnya sekitar 3700, 3500, 3900 teman-teman ya. Nah saya akan melakukan pengukuran untuk max-nya, maksimalnya berapa untuk low beam-nya. Dari sampingnya teman-teman, dan kita ke tengah. Kita mendapatkan nilai di berapa teman-teman. Sepertinya hotspotnya di bagian tengah teman-teman ya. Ini udah di 3900 ya. Jadi untuk low beam-nya kita mendapatkan di lux 3926 teman-teman. Ini ya hasil dari iBright SQL 3 mata. Dan sekarang kita coba untuk di high beam-nya teman-teman. Dan ini sekarang untuk di high beam ya teman-teman. Dan pengukuran sama juga saya melakukan di 2,5 meter ya teman-teman ya. Saya ukur ulang lagi. Ini untuk lasernya, bisa kalian lihat ya. Ini teman-teman ya. Tuh di 2,5 meter. Dan ini untuk pattern di high beam teman-teman. Bentuknya seperti ini, mirip seperti di low beam teman-teman ya. Cahaya padat di tengah dan kiri kanannya tipis, namun masih oke hasilnya teman-teman ya. Walaupun cut off-nya nggak rapi banget, masih ada bocor yang sesuai harga teman-teman. Dan ini kita ukur untuk luck-nya teman-teman ya. Kita ukur dulu untuk cahaya kiri kanannya dulu teman-teman. Nah ini untuk sampingnya teman-teman, dia sekitar di 1000 teman-teman untuk sampingnya. Dan untuk bagian tengah di 3000 teman-teman ya. Nah sekarang kita akan ukur untuk max-nya berapa. Tapi biasanya untuk lampu warna kuning tidak seterang lampu warna putih untuk di lux meter. Ini di jarak 2,5 meter teman-teman ya. Kita mendapatkan nilai lux di berapa nih. Ini sepertinya mentok di 3200 ya. 3300 bisa dibilang teman-teman ya hasilnya. Jadi untuk di high beam jarak 2,5 meter kita mendapatkan nilai di 3295, bisa dibulatkan di 3000 lux teman-teman.
Selanjutnya kita akan tes untuk cahayanya di low beam dan high beam, yang mana bisa disebut nyala bersamaan teman-teman ya, berapa nilainya. Dan ini untuk pattern di low dan di high beam teman-teman ya. Bisa kalian lihat cahayanya padat sebenarnya di atas bawahnya, namun di tengah-tengahnya ini masih ada cahaya yang kosong. Kalau saya lihat langsung ya, termasuk di sisi kanan dan kiri. Jadi dia fokusnya hanya di sini aja nih, tengahnya nih, itu padat. Tapi cahaya bocornya lumayan ya. Tapi masih oke lah, masih toleransi sesuai harga teman-teman. Nah ini kita akan ukur untuk bulk meternya. Biasanya kalau cahayanya nyala bersamaan itu pasti ada penurunan teman-teman. Nah kita ukur dulu nih untuk sampingnya. Ini bisa kalian lihat ya, kalau di kuning di 7000 maaf, maksudnya di 680 700. Dan untuk cahaya putih di 600 700 800 ya, sekitar di 800 teman-teman ya. Dan ini di samping ya, enggak di hotspotnya. Nah kalau di hotspotnya kita bisa ukur ya, di 2000 1500, di bawah 2000 ya. Nah ini 2200. Nah selanjutnya kita coba ukur untuk langsung aja di maxnya berapa dapatnya. Di jarak 2,5 meter iBreak SQL 3 mata. Berapa ya dapat nilainya? Sabar ya, saya cari bagian hotspotnya nilai berapa tertinggi. Ini baru di 2300 teman-teman ya. Ya harusnya di putih kalau mau nyari lock tinggi teman-teman, jangan di lampu kuning yang enggak tinggi locknya. Sepertinya nilai tertingginya di 2392 untuk dinyala bersamaan low dan high beamnya teman-teman. Tapi ini bisa kita bulatin aja ya di 2400 luck. Untuk lampu di harga 50.000, jarak 2,5 meter, ini bisa dibilang lumayan terang teman-teman. Karena sesuai harga SQL 3 mata harga 50.000 dan ada Demon Eye-nya teman-teman. Bayangin 50.000 dapat Demon Eye teman-teman. Nah selanjutnya kita akan tes di jalan seperti apa hasilnya ya. Oke, sekarang saya udah di jalanan ya. Ini kalian bisa lihat untuk lampunya iBreak SQL yang 3 mata ya teman-teman ya. Dan ini untuk power supply-nya seperti biasa saya setting di 13,55 volt. Nah ini wattnya dapat di 26,5 ya. Nah ini untuk cahayanya. Ini cahayanya bisa kalian teman-teman lihat ya. Itu ada lampu dan ini dia di bawah lampu itu banget ya. Cahaya masih kelihatan ya teman-teman, dia nggak kalah terangnya. Nah ini ya kalau saya deketin, dan ini kalau saya agak jauh dikit ya, ini secara cut off nya ini lumayan rapi teman-teman ya. Oke nih cut off nya nih, dan ovalnya juga oke juga, sesuai harga di harga 50.000. Buat harga lampu 50.000 ini lumayan oke nih, lumayan terang loh. Tuh ini kalau saya sorotin ke samping ya, itu agak gelap tuh. Ini kalau kalian mau lihat ya. Nah ini di bawah lampu langsung ya. Sekarang coba saya tes kalau dia di high beam nih, bagaimana hasilnya ya. Nah sekarang untuk high beamnya ya teman-teman ya. High beamnya ini saya nyalain dulu untuk yang warna kuningnya aja nih, enggak nyala bersamaan. Nanti kita coba ya untuk nyala secara bersamaan ya. Nih untuk lampu kuningnya juga dia masih kelihatan ya di jalanannya ya. Tuh kalian bisa lihat ya, oke banget tuh. Saya sih salut ya. Ini lampu harga 50.000 tapi kualitasnya seperti ini ya. iBreak SQL 3 mata. Tuh teman-teman ya, ini mantap banget nih. Ini sama juga tuh, settingannya di 13,55 volt, wattnya kita dapat di 25,8 watt. Dan saya akan coba juga untuk nyala secara bersamaan antara low beam dan high beamnya teman-teman. Bagaimana hasilnya? Dan ini hasilnya untuk antara high beam dan low beam nyala secara bersamaan. Ini teman-teman ya, kita dapat di 24,2 watt, voltase seperti biasa masih di 13,55. Hasilnya oke banget ya, masih kelihatan tuh. Ini kalau saya naikin ya. Cuma kalau kita pasang mungkin di motor mungkin ketinggian normalnya segini ya. Tuh. Ini udah oke banget kok buat harga di 50.000. Nanti kita coba kalau di tempat yang gelap banget bagaimana cahayanya, apakah masih oke atau enggak. Cuman kalau lihat secara di bawah lampu secara langsung aja dia masih kelihatan, apalagi di tempat yang gelap nih teman-teman. Sekalian nih saya tunjukin kalau ke kanan tuh. Nah ini untuk kondisi yang lumayan gelap ya teman-teman ya. Ini kalian bisa lihat untuk cahayanya di low beam ya teman-teman ya. Tuh. Tapi dia ada kayak kuning-kuning sedikit nih teman-teman di atasnya. Biasanya itu ya kelebihan karena efek dari emiternya nih teman-teman. Kenapa harus ada kuning-kuning sedikit itu ya.
tapi sesuai harga. Balik lagi, harganya cuma 50.000, jangan terlalu berharap banyak. Ini sama juga ya, di voltase 13,53 volt. Ini di low beam, di cahaya yang gelap. Secara kelebarannya ini lumayan tuh, bisa dapat di 2 jalan tuh teman-teman buat lebarnya. Nah sekarang saya coba untuk nyala secara bersamaan teman-teman ya. Nah ini untuk nyala secara bersamaan ya teman-teman, antara low beam dan high beamnya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya, tuh cahayanya mantep banget ya teman-teman. Saya nggak mau terlalu tinggi soalnya ini silau. Tuh dengan kendaraan yang lain yang lewat aja ketutup semua tuh cahaya mereka. Tuh teman-teman ya, mantep ya cahayanya ya. Nah selanjutnya kita coba untuk di high beamnya aja. Dan ini untuk kondisi di lampu high beamnya teman-teman ya. Kalian bisa lihat ya cahayanya, cahaya kuningnya itu mantep banget tuh. Oke banget sih ini. Secara kelebarannya juga mantap juga. Oke, jadi kesimpulannya untuk lampu iBreak SQL yang 3 mata ini ya teman-teman. Menurut saya harga di 50.000 ini oke kualitasnya teman-teman ya. Karena banyak lampu yang di harga 50.000 mungkin kualitasnya kurang bagus. Dari build quality-nya, secara cahayanya, terus cut off-nya mungkin kurang oke. Tapi yang buat yang ini menurut saya ini oke banget nih teman-teman. Dan mungkin kekurangan dari lampu ini, dia itu nggak ada kipas, jadi menghasilkan panas yang lumayan teman-teman di bodinya, cuman itu wajar. Tapi kalau kita pakai di mobil atau di motor yang mana itu kena angin, ya mungkin itu bisa mengurangi secara panasnya teman-teman, jadi dia nggak panas berlebihan. Dan juga keunggulannya lampu ini di harga 50.000 dia udah punya Diamond Eye teman-teman. Diamond Eye-nya ini banyak macam tuh, ada warna merah, biru, hijau, kalian lihat aja lah di link di bawah ya, nanti saya tunjukin. Nah jadi kalau kalian ada yang tertarik dengan lampu ini, bisa kalian cek aja di deskripsi ya teman-teman ya. Mungkin itu aja ulasan yang bisa saya berikan. Selanjutnya nanti akan saya berikan ulasan lagi untuk lampu-lampu yang lainnya. Terima kasih.